Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala sahibul hizbi Maulana Abul Madaris wal Masajid Muassisun Nahdataini wa Jam'iyati Nahdatil Watan Al-Alimul Allamah Al-Arifu Billah Qutbul Aqtab Al-Syeikh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Mashhur Al-Anfanani rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Nah, jadi kita membaca hizib juga seperti itu. Jadi supaya kita tidak ngebut-ngebut, jadi tetap iramanya nyambung dengan sebelumnya. Jangan di saat doa yang kita hafal kita percepat, di saat yang tidak kita hafal kita diam. Tetap iramanya sudah ada dari Yasin, sholawat sampai akhir. Kemudian dari Munfarijah mulai sedikit agak ya lari sedikit ya. Nah, sehingga tetap kita pakai ya wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir ila akhir. Rekan-rekan masyayikh yang saya hormati, talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sudah lebih 1,5 bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Tetapi mudah-mudahan didikan Ramadan yang 30 hari dapat mewarnai 11 bulan ke depan sampai bulan Sya'ban yang akan datang, sehingga gerak-gerik kita terisi dengan nilai-nilai ibadah yang telah ditanamkan oleh bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang bersejarah penuh keberkahan ini, selalu keberkahan guru kita dituangkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi tulab talibat baik yang baru maupun yang lama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti bagian dari orang-orang yang berhak beliau syafaati. Berikan kita pertolongan di belakang guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, agar kita ngiring beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada tulab baru, selamat datang. Telah bergabung di Ma'had Darul Quran wal Hadis
perbaiki niat sekali masuk ma'had sampai tamat di ma'had, sekali mendaftar di ma'had sampai mendapatkan keberkahan baru keluar dari ma'had. Jangan sampai daftar di awal nanti datang di akhir tahun dan di pertengahan tahun. Ya, walaupun tidak ada polisi yang melarang, yang menjaga, tapi sungguh rugilah yang kita akan dapatkan. Kemudian untuk adik-adik yang baru, setiap hari Rebo kami mohon supaya membawa hizib Nahdlatul Watan. Yang sudah biasa membaca, bawa yang sudah biasa dibaca. Yang baru bergabung dengan Nahdlatul Watan, mari miliki hizib Nahdlatul Watan. Doa yang sangat luar biasa, menjadi ummahatu da'awati Nahdlatul Watan, istilah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Bapak moyangnya doa di dalam Nahdlatul Watan. Maka ada apapun doa yang al-maghfurlah Maulana Syekh buat, mesti sebagiannya dari hizib Nahdlatul Watan. Tarekat yang begitu hebatnya digelari tarekat akhir zaman juga ada di dalam hizib Nahdlatul Watan. Kemudian kita tabarrukan sebelum kita mulai sesuai dengan anjuran Amidul Ma'had sekaligus pengurus besar Nahdlatul Watan, kita mengambil barokah tawassul dengan doa dan lagu yang dikarang oleh guru besar kita al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kita mulai dari haya dulu, baru nanti kami benihan Nahdlatul Watan. Karena sekarang orang banyak asyik berlagu dengan lagu-lagu orang. Mari kita dendangkan lagu yang memang harapan guru besar kita, Hayya Gonu Nasyidana. Mari kita berdendang, berlagu dengan lagu-lagu yang milik kita. Adik-adik yang pandai hadroh, mari perbanyak hadrohnya yang dari lagu-lagu al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Boleh lagu-lagu solawat-solawat, tapi kalau memungkinkan ya lagu-lagu perjuangan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Karena di dalamnya ada nilai keindahan, ada nilai hiburan, ada nilai pesan-pesan moral di dalam lagu-lagu yang dikarang guru kita. Dan yang keempat, mesti di situ ada doa. Ina amakku diakhiri dengan mudahan datang surga. Ya. Kemudian doa kemabenihan Nahdlatul Watan juga doa. Hayya Gonu Nasyidana juga doa di dalamnya. Karena itu mari sebelum kita lanjut materi kita mengambil berkah dari pertama kita menjalankan perintah guru kita, amit kita, PB kita. Kedua mengambil berkah juga kepada ya lagu-lagu al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tatkala kita baca tulisan ulama, berarti kita sedang berbicara dengan yang mengarangnya. Tatkala kita membaca hizib, berarti di samping kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, nabi kita yang di dalamnya doa-doa hadis dan doa dari Quran, juga karena al-maghfurlah yang menyusunnya, berarti kita sedang berbicara dengan al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Hayya Gonu Nasyidana ya fata sasak bi Indonesia, ballighil ayama wal layaliya, nahnu ikhwanus safa kulluna alal wafa, fasta'iz bi hizbina Yahya, la 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 nubali, la 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 numali, man yas'a lil ma'ali,
la yakhsha min khusumi. Indonesia anti ramzul ittihadi, ya ittihad sasak Indonesia, ilal amam sir la tubali, lakil fidaya lakil fidaya ittihadi. Kami ya fata sasak bi Indonesia, baligil ayama wal layaliya, nahnu ikhwanus safa fasta'iz bi hizbina yahya, la 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 nubali, la 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 numali, man yas'a lil ma'ali, la yakhsha min khusumi. Indonesia anti ramzul ittihadi, ya ittihad sasak Indonesia, ilal amam sir la tubali, lakil fidaya ittihadi, lakil fidaya ittihadi. Kami benihan Nahdlatul Watan mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa, agar umat seluruh bersatu raga. Kita hindarkan pengaruhnya setan durhaka, teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggikan puji. Mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang perwira hidup makmur serta jaya, dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Marilah kita punya setan durhaka, teguhkan hati, janganlah mundur walau setapak kaki, serta tulus ikhlas kepada Tuhan, jangan tinggikan puji. Mari kita lenyapkan agar Nahdlatul Watan yang perwira hidup makmur serta jaya, dalam aman sentosa, dalam aman sentosa. Nah, di samping juga ini lagu hiburan, keindahan, pesan-pesan moral dan doa ada di dalamnya. Apalagi tadi kita hari Rebo, ya sangat nyambung dengan fasta'iz bihizbina Yahya. Ya, pakailah, ya berlindunglah selalu dengan selalu membaca hizib Nahdlatul Watan. Kalau ada orang diharuskan membaca Yasin setiap hari untuk menghapus bala, kalau kita alhamdulillah hizib Nahdlatul Watan menurut Al-Maghfurlah Maulana Syekh, berhasilnya, berkembangnya Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah
Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah dan organisasinya berkembang berkat Hizib Nahdlatul Wathon. Karena keberkahan doa, ayat, hadis yang dikumpulkan oleh 71 para wali-wali hebat dunia yang memiliki Hizib Nahdlatul Wathon. Karena itu apalagi kita baca, kita bawa saja innamal a'malu binniyat. Sering saya bercerita untuk memotivasi kita senang berhizib. Di tahun 90-an ada orang yang mau melahirkan, tetapi oleh dokter diputus harus disesar karena kondisi orang yang akan melahirkan, dengan disuruh menyiapkan uang besar sampai, kalau tidak salah waktu itu 6 sampai 7 juta. Waktu itu sangat besar kalau uang sampai 6-7 juta. Padahal dokternya orang bukan Islam. Tetapi pengalaman dia karena dekat dari rumah sakit tempat dia mau melaksanakan sesar, dianjurkan orang yang keluarga yang punya anak yang akan dioperasi dianjurkan minta air sama Pak Ustadz katanya. Coba ibu bapak mintakan dia air dulu, ada Pak Ustadz di situ dekat dari tempat itu. Ya, kemudian betul keluarganya yang namanya orang susah, apapun arahan mesti ikut. Orang butuh, dia langsung pergi minta air, dan kebetulan Ustadz itu adalah mutaharijin, alumni, abituren. Kemudian dia kasih dia air hizib. Dia kasih dia air hizib Nahdlatul Wathon. Kemudian dikasih minum, alhamdulillah dengan berkat air doa hizib Nahdlatul Wathon, orang itu melahirkan dengan normal, tidak jadi mengeluarkan uang besar. Cukup dengan hanya beberapa ribu saja mungkin dilepas sebagai ya as-shadaqah tadfa'ul bala. Ya, itu salah satu ya bukti Hizib Nahdlatul Wathon. Di tempat lain juga pernah orang mau berangkat ke Malaysia dengan pakai nyelundup. Ini saya ceritakan, yang lama sudah saya ceritakan dulu, tapi ini tulab baru, talibat baru, supaya mau berhizib, mau dekat dengan Hizib Nahdlatul Wathon. Dia mau berangkat ke Malaysia jalur laut, nyelundup lagi, dia nyumbang hizib. Kemudian dia orang bodoh, tetapi dia yakin ya hizib salah satu karangan wali yang bisa dijadikan menjadi ya, kalau bahasa seseorang, bahasa sebagian orang, azimat. Dia jahit hizib itu di songkok hitam di dalam. Songkok hitam. Ya. Kemudian ya di dalam perjalanannya menuju Malaysia, ternyata di tengah laut kapalnya terombang-ambing dan tenggelam. Kemudian dia, orang ini berpegang di songkoknya saja. Padahal namanya songkok hitam kan anti air. Semua songkok hitam itu mereknya anti air. Kalau kena air, iya, rusak dia. Karena anti air, tidak berani ketemu air. Tetapi dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mungkin khadam-khadam yang ada di hizib itu, songkok itu jadi pegangannya, jadi kapalnya sampai pinggir. Ya berapa sih berat songkok?
Justru songkoknya justru akan tenggelam dibawa oleh beratnya hizib itu. Tetapi disitulah tatkala Allah ingin membantu hambanya, hal-hal yang di luar nalar kita bisa terjadi. Ya, orang itu sudah di 9 hari kancara kita di Lombok, sudah 40 hari baru dia datang, sudah tumbuh lumut di punggungnya, lamanya di tengah laut. Tapi itu saja, songkoknya saja yang bawa dia ke pinggir berkat hizib Nahdlatul Wathon. Tapi jangan besok pergi ke Labuan lalu gantung hizib di sini nyoba-nyoba main-main, tidak begitu. Ya, sesuatu yang hebat-hebat itu biasanya terjadi di saat-saat itu mudarat yang tidak bisa kita hindari, mengelak. Ya, masih tahu pelai dulu, masih hararuan nombak besar minggir, oh sebawa hizib jangan lawan nombak yang besar, ya hanyut kita nanti. Nah itu sebabnya hizib Nahdlatul Wathon luar biasa. Itu sebabnya kita dianjurkan membacanya dengan aturannya, ya, mendendangkannya sesuai dengan dendangannya. Di akhir jangan pakai sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah sallallahu, tidak seperti itu. Ya. Jadi itu bukan syair, karena itu biasa saja. Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Nah, jadi itu salah satu sebagian kecil dari bukti hizib Nahdlatul Wathon sebagai induk dan bapak moyangnya hizib doa-doa yang ada di Nahdlatul Wathon. Nah, kemudian kita lanjutkan hizib kita sekarang. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 34. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Wadhkur, ingatlah dan ingatlah, ma yutla fi buyutikunna, apa saja yang dibacakan di dalam rumah-rumahmu, min ayatillahi wal hikmah, yaitu ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Sunnah hikmah maksudnya sunnah an-nabawiyah. Innallaha kana latifan khabira, sesungguhnya Allah adalah maha latif, maha lembut, maha halus, khabiran dan maha mengetahui. Ini ayat Al-Ahzab yang dimasukkan oleh guru besar kita, makanya dikatakan susunan doa yang teratur. Sepertinya nyambung mulai dari Alam Taro yang kemarin, Innallaha latifun khabir. Berikutnya pada surat Luqman kemarin, Innallaha latifun khabir. Sekarang surat Al-Ahzab, Innallaha kana latifan khabira. Kemudian berikutnya nanti Allahu latifun bi'ibadih, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allahumma bismikal latif, dan seterusnya. Sudah diatur sedemikian rupa yang berkaitan dengan latiful khabir, latiful khabir. Allah maha halus, maha lemah lembut, ya. Setelah sebelumnya doa-doa kita sedikit agak kencang, ya, sampai wa maziqhum washdud ala qulubihim waglul aydiyahum wa arjulahum wamsahum, ya. Setelahnya
kembali lagi halus, ya. Jadi turun naik ibarat air laut, setelah naik turun lagi. Nah, makanya di sini Al-Maghfurlah memasukkan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ini termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga, istri-istri para nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berhubungan dengan ayat sebelumnya, ayat 31, 32, 33. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa tadna laha rizqan karima. Ini ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan beramal soleh, kami akan berikan dia pahalanya 2 kali lipat, berlipat ganda, dan kami janji baginya rezeki yang mulia. Nah, di sini ayat ini berkaitan dengan istri-istri Nabi kita. Karena tatkala dibacakan ayat-ayat dan hadis, berarti itu menandakan rumah itu rumah Quran, rumah tempat turunnya Al-Quran, merupakan nikmat besar bagi istri-istri Nabi tatkala Nabi kita menerima Al-Quran. Makanya kita kenal ada namanya ayat hadari, ada ayat safari, ada makki, ada makkiyah, ada madaniyah. Ya. Di saat beliau di rumah ayatul hadari, di saat beliau di luar rumah ayatul safari. Kemudian di saat beliau menerima ayat siang hari, ayat nahari, ayat laili, dan seterusnya, sesuai dengan ya keadaan, ya al-ismu alal musamma. Nama itu ya sangat berpengaruh kepada yang punya nama. Maka Hizbu Nahdlatul Watan ya memiliki banyak makna. Hizib berarti golongan, hizib berarti senjata, hizib berarti doa, hizib juga berarti ya doa-doa yang teratur, ya. Nah, namanya Al-Quran, khuz minal Quran ma syi'ta wa lima syi'ta. Tentu kalau ada ayat-ayat yang tidak melapasnya talabi, bahkan insya'i, ada talabiyah, ada khabariyah dalam ayat yang dimasukkan oleh Al-Maghfurlah, tetapi tentu hikmah di balik itu memiliki hikmah yang luar biasa. Di samping juga ayat-ayat keamanan sebagai ayat-ayat pertahanan, ya, dijadikan menjadi doa. Karena apapun bunyinya Al-Quran itu, kalau kita jadikan menjadi doa, maka doalah jadinya. Kemudian ayat 31 sebelumnya mengatakan, ya nisa an-nabi, wahai istri Nabi, istri-istri Nabi. Maksudnya istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Lastunna ka ahadim minan nisa, kalian tidak seperti wanita-wanita lain. Ya. Apa sebabnya? Karena kalau wanita-wanita lain keluyuran kemana-mana, berfoto di mana-mana, keluar dari mahat berfoto di depan masjid,
latarnya masjid, tapi potongan orang yang berfoto hebat. Ya. Mohon adik-adik, kalian tidak dilarang berfoto, tetapi yang dilarang adalah sekarang sedikit-sedikit modernisasi, moderasi, agama moderasi, akhlak moderasi, semua sekarang dimoderasikan. Ya. Ingat, Mahat ini adalah masjid, maka kami tidak sering mengajak adik-adik untuk tertawa-tertawa di masjid. Ya. Karena apa? Ya, masjid tempat ibadah, rumah Allah. Aturan kita masuk masjid sudah diatur oleh agama kita. Imam Ghazali mengatur adab kita masuk masjid, masuk pakai kaki kanan duluan, baca doa, sholat tahiyatul masjid, kemudian berdoa. Ya. Keluar dari masjid ada aturannya, duduk di masjid ada aturannya. Kan ini rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tamu itu akan terhormat tatkala dia hormat. Masuk ke rumah orang dengan hormat, maka kita nanti akan dihormati oleh orang yang punya rumah. Tatkala kita masuk di rumah orang tanpa izin, maka diteriakilah kita. Apalagi masuk lewat jendela, nanti diteriaki. Tengah malam lagi, maka orang-orang tidur dibangunin. Ya, apa sebabnya? Karena tamu tidak terhormat. Ya. Nah, kita di masjid adalah sedang menjadi tamu-tamu terhormat. Inna buyutallahi fil ardil masajid. Rumah Allah di dunia ini adalah masjid-masjid, musalla, tempat ibadah. Wa inna haqqan 'alallahi ay yukrima man zarahu fiha. Lalu hak Allah, ya, kepada kita, kewajiban, ya, kalau secara manusia, ya, Allah akan melayani, menghormati orang-orang yang menjadi tamunya. Karena Allah sebagai sahibul bait, maka kita orang yang duduk di masjid, masuk di masjid, ngaji di masjid, sedang kita terhormat. Dari sisi tempat masjid kita sudah terhormat. Dari sisi adik-adik ngaji itu sudah luar biasa. Tidak ada yang tidak hafal hadisnya. Memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat itu juga selain rumah Allah juga taman surga. Maka tidak ada tempat yang paling indah, tempat paling khusyuk, tawaddu rasanya kita, kecuali pada saat kita berada di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Adik-adik bisa bandingkan bagaimana rasanya kalau adik-adik pagi yang dibawa kitab dan rehan dengan pakaian seperti ini. Kalau sore adik-adik pakai sepatu, gamis, celana panjang, kemeja, sepatu licin, bawa tas, gimana rasa bedanya jalannya di jalan raya saja, ya. Belum lagi duduknya. Walaupun ada tempat kita misalnya di IH belajar duduk, misalnya ke-Enuian juga banyak duduk seperti ini, beda duduknya belajar ke-Enuian di sana dengan duduknya di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Ya. Karena beda tempat, beda pakaian, beda rasa duduk kita. Duduk pakai celana panjang dengan duduk pakai kain, enak mana? Iya, bebasan angin liwat kalau pakai kain. Ya. Dan kita merasa lebih lebih fokus lah. Makanya kalau kita ngaji pagi jarang ada yang bicara, bahkan khusyuk sampai tidak dengar mas saya khusyuknya. Ya.
Tapi kalau di kampus tidak ada seperti itu. Ya. Karena kita kadang sambil bicara dengan teman, kadang HP. Tapi kalau di ma'had, alhamdulillah kan sudah cukup lama aturan Amidul Ma'had. Adik-adik kalau kebetulan bawa HP takut ketinggalan di pondok jadi hilang, ya amankan, matikan saja. Ya. Saya kalau ngaji mesti saya matikan supaya tidak mengganggu. Karena kita sekarang hebat, dunia hebat sudah. Kita ngaji misalnya di sini Majelis Hamzan Wadi 2 hari Rebu, karena live streaming, padahal di depan kita beliau, kita setel HP, lihat lewat HP. Enak mana mendengar di HP dengan secara langsung? Iya. Wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil hatta iza ta'atta an yaji'al muttasil. Dalam suasana normal jangan kita pakai domir munfasil apabila masih kita bisa mempergunakan domir muttasil. Ya. Apatnya bukan kalimat ini hanya untuk bab domir saja. Domir muttasil, bukan ad-domir wal mudmar, tetapi ya dalam suasana normal muttasil itu lebih baik daripada mumpasil. Mic yang muttasil pakai kabel itu lebih baik daripada yang mumpasil. Karena mumpasil tatkala hilang sinyal, hilang suaranya. Tapi kalau nyambung begini nih, biar jauh tempat mesinnya, nyambung terus. Nah, kepada orang tua kita, selama masih kita bisa langsung ngomong, kita langsung muttasil, tidak usah pakai perantara. Karena kalau orang lain yang ngomong, kadang-kadang nanti bisa beda. Nah, begitu juga kepada yang lain-lain. Ya. Di ma'had, selama kita masih bisa langsung hadir, tidak usah pakai HP. Keinginan kan streaming dia di sini saja, kita langsung dari pondok kamu sambil tidur, ya setel HP. Ya kecuali kalau kita sakit, maka tadi wapi ikhtiar dalam suasana normal. Makan lebih baik mana, pakai sendok dengan pakai tangan? Itu muttasil, pakai tangan. Apa sebabnya? Apa bedanya tangan dengan sendok? Kurang puas. Lebih enak mana makanan yang masuk ke mulut kita pakai tangan dengan sendok? Iya, karena tangan ini ada ukurannya. Tahu kita ukuran mulut kita. Kemudian kalau tangan kita tahu ukuran bersihnya, kita tahu tangan kita pernah menyentuh apa. Kalau sendok tidak tahu kita, mungkin pernah dipakai oleh orang yang makannya pakai menghalalkan yang najis, misalnya pernah sendok gulai babi pakai sendok, tidak kita tahu. Tapi kalau tangan kita pasti kita tahu. Tadi pernah sentuh najis, mesti tahu kita. Ukuran bersih tangan kita tahu. Ya. Makanya tetap lebih enak kalau makan pakai tangan. Kalau ambil sayur, enaknya pakai apa? Tangan atau sendok? Sendok. Kalau tulab ma'had bilang sendok. Tapi kalau tamu-tamu banyak kita siapkan sendok, dipindah sendoknya. Terlalu sedikit, pakai tangan biar banyak. Tapi dia tidak ingat ada akhlak di situ. Perlu kita hargai orang lain. Karena ada orang lain yang tidak bisa, dia jijik kalau tangan sudah masuk di mulut kita, kita masukkan di situ, berarti kita memaksakan orang memakan air liur kita. Itu aturan tamu. Yang gitu-gitu diajar kita oleh al-maghfurlah maulana Syekh si genemnya penteparan al-alimur rabbani. Orang ulama wali yang sangat genem, ngajar yang tidak diingat-ingat orang diajar oleh beliau. Cara kita membuat teh, kalau gelas normal
disuruh kita kalau dulu pakai saringan itu, sari bunga ya, yang dulu pakai saringan itu, setelah kita kita airi, disuruh kita biarkan dulu sebentar supaya getahnya itu naik. Setelah itu kalau normal gelasnya kita pakai sendok, kalau taruhkan gula sendok pas, bukan bukan mujung ya, peres sendoknya, ukuran sendok itu tidak perlu dirasain. Jangan setelah kita masukkan gula aduk-aduk, tidak begitu ya. Diajar kita kalau beliau ya disuruh kita tuangkan di tangan kita, bukan sendok dipakai, supaya menghindari tadi. Jangan sendok yang sudah masuk di mulut kita masukkan lagi di situ. Sering saya bersama tamu, ditaruhkan sendok, digeser sendoknya, maka diambil sendok itu dipakai di nasinya, kedun nasi ya kadun lek. Perlu kita hargai ya. Sampai yang gitu-gitu Maulana Syekh mengajar kita. Jadi kalau sayur ambil, kecuali batur-batur biasa kita aja barong-arong, salon batur pun sih terbaik, tidak masalah ya. Sama dengan kita pergi jadi tamu, kalau kira-kira apa yang kita dihidangkan oleh orang itu, kalau kita sisakan, ada orang yang akan meminumnya, memakannya, jadi berkah kayak lunsuran bahasa Sasaknya, bagus kita bersisa. Tapi kalau kira-kira tidak akan ada yang meminumnya, memakannya, akan dibuang jadi mubazir, minum dia habiskan. Kadang-kadang tawaduk lalu li balen guru tu jadi temu terseduhang, dihargai, dikasih teh, dembani nem, nyerang sekali nem, mubarak sisa mesuruh guru minum ya. Itu artinya itu. Makanya kalau memang habiskan. Saya pernah ziarah di murid dekat Maulana Syekh, merasa baru aranjak balen guru det semen nginem, langsung itu jadi pengajian. Lamun menin tam pada jari temui dek muah dengah pengajian teh bahasan beliau, langsung diceritakan kita, kalau kamu dikasih teh minum, kemudian kira-kira kalau ada yang akan meminum sisamu, tidak apa-apa kamu bersisa. Tapi kalau sebanyak ini kamu sampai 25 orang, kamu hanya minum satu kali, masa kamu gurumu akan kamu suruh minum sisa-sisamu? Terpaksa kita akan buang, nanti jadi minuman peres katanya semut. Mubazir bahkan. Terbaca ayat mubazir terus langsung habis teh itu 2 menit. Ya. Alhamdulillah ini badur pengaji teh jari. Karena dia kira kalau menghabisi teh itu di rumah guru dianggap kurang sopan. Nah, lamun salak ya, andem dek besang masih lah bisa masuk kulkas kan. Apel nggak apa-apa, ndak habiskan di rumah gurunya. Jangan nanti keluar apel, keluar anggur yang mahal-mahal. An-nazafatu minal iman. Hebat. Ya. Nah, jadi itu luar biasa ini, karena Nabi kita diingatkan istri-istri, wadhkur, dan ingatlah ya olehmu wahai istri-istri Nabi, nikmat besar. Ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, karena min imini lil bayan ya, kalau secara arti bebasnya, ingatlah ayat-ayat dan hadis yang dibacakan di dalam rumah kalian ya, karena Rasul menerima Al-Quran, menerima ayat, beliau keluarkan penjelasan ayat itu dalam bentuk hadis-hadisnya, maka di rumah beliau adalah rumah Quran, rumah hadis, Darul Quran wal Hadis ya. Yang perlu kita ingat
Nah, kita sekarang ini sebagai tulab, karena ayat itu kan, ya, walaupun turunnya ayat ini di rumah Rasul, diingatkan kepada istri-istri Rasul, itu kan sebab saja. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Apa yang turun kepada orang-orang yang menjadi sebab dulu itu tidak berlaku untuk orang itu saja, tetapi yang dilihat adalah keumuman ayat. Pesan apa yang ada di situ? Beliau disuruh mengingat ayat, mengingat hadis. Ya, kita juga begitu sekarang. Renungkan hadisnya, renungkan ayat yang kita dapatkan di sini, supaya nanti keluar membawa kitab dengan bagus. Jangan tangan kanan membawa kitab, tangan kiri menjadi membuat model berfoto. Ya, karena Rebo yang lalu saya telat, saya biasa matikan HP kan. Ya, jadi demi perbaikan kita semua, namanya kalau sudah gambar, mungkin saya paling, kalau Anda cari foto saya paling, hamba Allah yang paling tidak ada fotonya di Facebook, di media, mungkin saya. Karena kalaupun ada yang minta tulab berfoto pada saat selesai ujian akhir, saya pesan tidak usah dipublikasikan, karena potongan saya tidak cocok untuk dipublikasikan. Potongannya serem-serem, orang yang nggak tahu dikirain marah terus, padahal sewaktu-waktu senyum juga waktu tertawa. Ya. Nah, jadi kita disuruh, ini istri-istri Rasul, karena ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa, wahai para istri-istri Nabi, kalian bukan seperti wanita-wanita lain. Dibedakan istri Nabi kita dengan orang-orang yang keluyuran. Kalau orang-orang kan jadi wanita keliling, bergaya-gaya, tapi Nabi kita lastunna ka ahadim minan nisa ini taqaitunna, jika kalian bertakwa, fala takhda'na bil qaul, janganlah kamu berbicara dengan tunduk. Apa maunya berbicara dengan tunduk? Jangan ngomong-ngomong yang memberikan peluang orang untuk mengganggu kita. Jangan berfoto-foto yang kira-kira memberikan peluang bagi orang untuk mengganggu kita. Kalau foto sudah kita, apalagi kan biasa di foto ditulis namanya, ditulis alamatnya, ditulis jurusan kemana, arah rumahnya, fotonya, pondoknya di mana. Kan itu artinya sama dengan artinya bapak, saudara, adik yang ingin menghubungi saya, chatting aja ke nomor ini. Kan itu artinya. Kalau ya, fala takhda'na minal qaul, fala takhda'na bil qaul, janganlah Anda tunduk, berbicara dengan tunduk. Artinya berbicara, berbuat, bertingkah, ya, karena bicara itu bagian dari ekspresi badan kita. Walaupun disebut ucapan, ya tentunya cara, bentuk penampilan yang kira-kira bisa mengganggu perasaan orang lain yang ingin mengganggu kita. Nah, ini tepat ayat ini kaitannya dengan kita ditegur sedikit-sedikit, masukkan. Bagus mungkin tujuan adik-adik mau buat syiar ma'ah, tetapi caranya jangan salah paham, karena banyak bertanya, ya, kita dilarang berfoto. Tidak ada dilarang. Bahkan kita setiap akhir tahun kita buat agenda. Tapi saya tetap sarankan bagi adik-adik tingkat 4, tingkat 3
yang sekarang nanti tahun depan akan tamat. Kalau berfoto di agenda, kan agenda itu sejarah. Ya kita berharap adik-adik berfoto menghadap depan. Karena tukang foto itu kan carmuk, cari muka, bukan cari samping. Jadi banyak yang kalau hadap samping, nanti adik-adik akan menyesal tatkala adik-adik melihat fotonya. Banyak kita lihat agenda-agenda tahun-tahun sebelumnya, macam-macam. Ada yang gaya miring, ada gaya macam-macam lah cara berfoto. Karena itu mungkin tidak sempat yang lain, saya paling sering mengingatkan. Alhamdulillah yang kemarin, yang tahun dulu kelihatannya semua hadap muka. Yang dulu-dulu banyak yang hadap samping, ada yang macam-macam. Itu nanti adik-adik akan, karena apa? Ya muruah ma'had itu yang kita jaga. Karena ini kan Darul Quran wal Hadis. Tidak cocok penampilan-penampilan kita yang pakai apa namanya, foto model di dalam agenda. Nanti ada kalau mau foto-foto model itu ikut di Indonesia Idol. Ya, bisa itu. Tapi kalau untuk foto kan nanti buku itu akan dibagi kepada semua masyaihmu. Kamu diberi satu, masyaihmu. Dari segi foto kita bisa diterka oleh masyaikh-masyaikh. Ini aja menggirang bergaya-gaya yang bani ini. Ya karena itu kalau foto hadap depan kan ada juga aturan foto kan. Sama kalau ujian, kalau di madrasah aliyah sanawiyah, adik-adik mau dibuatkan ijazah, tidak boleh foto yang hadap samping, mesti yang jelas hadap depan supaya mukanya jelas. Ya adik-adik akan lihat nanti setelah, kan sekarang ya begini potongannya masih cantik-cantik semua. 40 tahun ke depan adik-adik buka agenda itu, kalau hadap samping tidak begitu kelihatan perbedaannya. Tapi kalau hadap depan kelihatan, ternyata dulu waktu saya di ma'had banat saya cantik, sekarang sudah mulai saya keriput, kan bisa dibanding. Kalau udah kelihatannya keriput, itu perlu direnungkan. Kalau udah seperti ini jangan buat banyak tingkah lah. Kalau udah umur 70-80 tahun jangan minta cerai lah, karena anda tidak laku lagi ya, masih. Nah contoh kecil lah, tapi tujuan saya itu model-model itu karena muruah kita jaga muruah kita dengan kita. Ada yang mohon maaf kita lihat fotonya di Facebook itu ada sabab foto nungki-nungki endah-endah, ada yang dibuat-buat potongan mulutnya kan, nginjek-nginjek. Lamun terfoto mesak-mesak di dalam kamar menindek tekim ya silahkan. Tapi kalau sudah namanya masuk di Facebook, biasalah ibarat dengan sak baru tahu bermotor. Semarang motor momot meren cobaan. Dengan sak baru tahu Facebook, Semarang harap foto terus dan tahu sedunia yang akan baca itu, yang akan melihat. Pada akhir-akhirnya yang rusak siapa? Yang disebut orang, lembaga kita. Ya karena itu kewajiban saya, kewajiban kita semua untuk bersama-sama menjaga. Karena ini ayat ini walaupun turun kepada istri Nabi, ya semua perempuan juga sama, karena istri Nabi itu perempuan. Dari sisi perempuannya, maka kita yang perempuan ini juga ikut masuk di dalamnya. Kalau anda orang bertakwa, jangan berkata yang kira-kira memancing orang lain untuk mengganggu kita. Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun, maka nanti akan memancing, akan tertarik orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Ya. Bagaimana dia mengganggu kita nanti? Ingin ganggu kita. Nah, kalau sudah ingin mengganggu kita, burung tutup ma'had lil banat 3 tahun. Baru setahun duduk bersila, duduk bersimpuh di depan kitab, karena
ucapan, karena tulisan, karena penampilan, akhirnya orang ingin mengganggu kita. Namanya orang sekarang kan biasa, cinta ditolak, dukun bertindak. Hati-hati. Ya. Wa qulna qaulan ma'rufah. Di akhir ayat 32 sebelum wazkur nama ini disuruh kita, berkatalah kalian wahai kaum perempuan dengan perkataan-perkataan yang baik. Nah, itu ada hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena itu mari disuruh kita ingat, bukan sekedar uzkur, sebut, ingat, wa'iz, wadhkur, ingatlah, renungkan. Dengan apa kita merenung? Ya, tentunya dengan mata hati kita. Ayat-ayat dan hadis yang telah dibacakan di dalam rumahmu. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah latifan bi'ibadihi, khabiran, maha mengetahui. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala maha lembut kepada hambanya. Memperkuat latifan di atas itu, kalau dalam tafsir biasanya latifum bi'ibadihi, ya, maha mengetahui hambanya, baik yang jelas maupun yang tidak jelas, yang terang maupun yang tidak terang. Allahu latifum bi'ibadih. Allah maha lembut, maha halus, maha mengetahui hambanya, hal-hal yang kecil, yang besar, apalagi yang gede. Yarzuqu man yasha. Allah juga akan memberikan rezeki, pakai yarzuqu man yasha'u. Kan biasanya kalau fi'il mudhari itu ya tadullu alal istimrar. Ya. Allah akan selalu memberikan rezeki kepada hambanya. Maka jangan heran kalau di saat kita bersama-sama dengan teman kita sekolah, dia miskin luar biasa, tapi nanti setelah dia keluar dari sekolah, dia menjadi orang yang punya rezeki banyak. Ya barangkali disinilah dia kena, karena dia jalankan, amalkan ilmunya, dia bertakwa kepada Allah, Allah membukakan pintu. Walaupun di maha tidak pernah diajarkan berusaha, tetapi nanti Allah akan membukakan dia makhrajan, jalan keluar, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Ya, mencari jalan yang halal, bukan menghalalkan, jalan yang halal, mendapatkan rezeki yang halal. Karena Allah akan selalu memberikan hamba yang dikehendaki rezeki. Ya, siapa orang-orang yang dikehendaki? Ya, tentunya ada aturannya. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau orang yang tidak mengikuti garis-garis Allah, tidak bertakwa, lalu dia punya menjadi bisnismen yang mewah, yang sukses, tapi tidak ibadah, ya jelas itu adalah niqamah ala suratin ni'mah. Istidraj itu kan pemberian siksa dalam bentuk nikmat, rupanya menyenangkan, tapi itu adalah siksa. An-niqmah ala suratin ni'mah. Wa huwal qawiyul aziz. Allah maha kuat lagi maha mulia. Ala ya'lamu man khalaqa
wa huwal latiful khabir. Ya. Ini padahal ayatnya lain-lain, suratnya lain-lain. Kalau yang tadi surat Al-Ahzab ya ayat 34 wadhkurna. Kemudian berikutnya Asy-Syura ayat 19. Kemudian yang terakhir ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ini surat Al-Mulk ayat 14. Ini ala ya'lamu man khalaqa. Apakah Allah Subhanahu wa taala, apakah dia Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui man khalaqa? Apakah Allah orang yang menciptakan tidak mengetahui apa yang kalian lahirkan dan sembunyikan, rahasiakan dan ya, ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah sebagai Tuhan Khaliq, pencipta segala-galanya, tidak tahu apa yang dilakukan oleh hambanya? Wa huwal latiful khabir. Dia maha halus lagi maha mengetahui. Ini ayat ini menjadi salah satu amalan mulazamah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Beliau bercerita bahwa sering dia diganggu oleh Allah yarham Syekh Zakaria Abdullah Bila. Diganggu kadang-kadang kalau makan siang sampai telat. Dalam semendak dia dipanggil oleh Syekh Zakaria, ayo sudah, nasi kita sudah dingin, sayurnya sudah ya dingin. Tapi beliau katanya tidak mau, karena beliau mesti, karena doa ala ya'lamu biasanya beliau awali dengan ya Latif 129 kali. Kemudian ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir 129 kali. Ditambah dengan ya mubdi'u ya khaliq 100 kali. Yang tiga ini tidak boleh ditinggalkan oleh beliau. Kalau yang dianjurkan beliau adalah sore, maghrib dan selesai maghrib dan selesai subuh. Tapi karena Maulana Syekh ingin menjadi orang yang model dalam agama, bukan modeling yang tadi, menjadi manusia langka lah kalau bahasa kita. Jadi beliau bukan pagi sore, beliau setiap waktu selesai sholat beliau amalkan yang tadi, tidak mau ditinggalkan ya. Sehingga dengan beliau mengamalkan ya, 3 serangkai ini, di samping banyak doa-doa yang beliau amalkan, tapi ini termasuk wirid pelajar yang beliau tidak lepas ya. Kata beliau ya, berkat ya Latif, karena Allah maha halus pada hambanya, ya Latif 129. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir, juga di sini ada latiful khabir. Kemudian ya mubdi'u ya khaliq 100 kali. Beliau cerita di saat beliau diuji, kan kalau Maulana Syekh diuji bukan seperti diuji kita. Kalau kita yang menguji kita, guru yang mengajar kita. Kalau beliau diundangkan ulama-ulama internasional untuk menguji dia, dari Yaman, dari Pakistan, dari Mesir, dari macam diundangkan beliau untuk menguji keulamaan beliau. Tapi beliau mengatakan, saya ingin ditanya dengan soal yang tidak bisa saya jawab.
Semua soal yang beliau ditanya itu sudah hafal di dalam kepala saja. Kalau kita kan hafal luar kepala ya. Ada soal mulai udah nongak-nongak, ada kiri kanan, ada apa di luar kepala kali itu. Kalau Maulana Syekh dia hafal ala zahri qalbin. Semuanya ada di dalam hati beliau, sehingga nilai beliau adalah mumtaz ditambah dengan bintang. Nah, karena beliau punya jejaton doa yang tidak pernah beliau lupakan setiap waktu. Orang disuruh 2 kali sehari, kalau beliau di setiap sholat fardu dia amalkan. Jadi pantas kalau guru besar kita menjadi manusia langka. Satu-satunya Syekh Zainuddin di dunia adalah pendiri Nahdlatul Watan. Makanya kalau orang tahu Al-Maghfurlah Maulana Syekh, tidak ada yang berani akan menandinginya, melawannya. Tetapi karena kita banyak, kita belum tahu Bapak Maulana Syekh, kita tidak yakin kepada Bapak Maulana Syekh. Karena itu mudah-mudahan berkat kita di ma'had, kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Kita betul-betul yakin kepada guru kita, walaupun adik-adik tidak ketemu, masih lebih hebat keyakinan adik-adik yang tidak ketemu Bapak Maulana Syekh, tapi adik-adik tunduk, patuh sesuai dengan garis Syekhuna, yang jalur dia kita menerima apa silsilah Bapak Maulana Syekh. Dengan orang-orang yang bertemu, kami-kami yang bertemu, kalau tidak mampu menjalankan amanat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kan begitu juga kata Rasul dulu. Ada orang yang nanti hebat imannya, menakjubkan. Ditanya siapa dia, ada yang bilang sahabat, ada yang tabi'in. Ternyata Nabi tidak seperti itu. Kalau sahabat wajarlah karena dia bertemu dengan Rasul. Kalau dia yakinnya 1000% karena dia bertemu dengan Nabi. Tapi kalau orang akhir zaman hanya dapat cerita, lalu yakin dan mampu dia menjalankan ajaran Rasul, maka itulah orang yang imannya iman yang menakjubkan. Nah, kalau ini kita kias, kalau orang yakin kepada Bapak Maulana Syekh karena dia bertemu, wajar karena dia dapat diajar. Tetapi ada orang tidak pernah diajar, tetapi dengan mendengar ceritanya, membaca kitabnya, membaca hizibnya, dia yakin kepada Al-Maghfurlah, lalu dia jalankan apa keinginan Al-Maghfurlah, itulah orang-orang yang hebat, luar biasa. Saya kira itu diskusi kita hari ini. InsyaAllah minggu depan kita lanjut kepada Allahumma bismikal latifil khabir. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ini ada pertanyaan, bagaimana cara kita mengadakan air hizib yang seperti tadi itu, Abah? Jadi jangan salah paham ya, saya tadi tidak menjelaskan, jangan adik-adik telap hizibnya di air, ambil air masukkan hizibnya, ini air hizib bukan ya. Kalau Maulana Syekh mengajarkan kita, dulu setiap tanggal 15 bulan Qamariyah, setiap tanggal 15 setiap bulan beliau mengadakan hiziban akbar. Biasanya yang jadi panitia adalah senat. Kemudian yang hadir hiziban itu desa-desa kampung yang terdekat wilayahnya. Dulu mulai dari Kelayu, Pancor, Selong, Bagek Longge, Dasan Lekong, Sekarteja. Itu menjadi rukun hiziban selain santri dan santriwati pondok pesantren dulu.
Nah, caranya al-maghfurlah di situ ditaruh air, dikeluarkan air. Justru Maulana Syekh memberikan kita contoh. Kalau kita hiziban, apalagi kalau malam-malam tertentu, misalnya malam Asyura, malam yang punya kelebihan, malam Arafah, Maulana Syekh mengeluarkan minyak air yang ada di gedeng penuh di depan. Nah, jamaah juga yang bawa air taruh di depan. Nah, kemudian kita nanti berhizib. Jadi bukan hizibnya yang dimasukkan dalam air, tapi air itu ditaruh di depan kita, kemudian dibuka, jangan ditutup, supaya masuk ya doa-doa itu. Bahkan ada orang yang karena yakinnya dengan air hizib yang sudah didoa dengan hizib, nah itu saja barangkali lebih mudah, supaya jangan, karena saya sebut air hizib itu ada pembuangan di situ. Guru nahu soalnya biasa nahu ada apa? Air hizib, air yang sudah didoa dengan hizib maksud kita. Nah, itu ada orang murid Maulana Syekh menyuntik orang dengan air hizib. Bahaya kalau manusia disuntik dengan air. Tetapi karena yakinnya air yang sudah didoa dengan hizib itulah dipakai nyuntik orang, dan alhamdulillah berkat itu dengan izin Allah mereka sembuh semua. Tapi jangan adik-adik coba nanti baca hizib di pondok, taruh air pakai botol, ada temannya batuk-batuk suntik pingsan. Jangan seperti itu. Orang sudah keyakinannya 100%, 1000%, ya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya seperti itu. Nah, jadi doa, makanya kedung ini dipertanyakan kepada adik-adik senat, kalau kita hiziban akbar, ya mohon dikasih kita air sebelum kita mulai hizib. Ini wah tutup pun nebeng. Itu air minum dikasih. Kita air itu supaya ikut di doa. Makanya kalau lepas buka, ya, supaya kena dengan doa itu, nanti kita minum. Kan berapa ribu kita kalau mahad berdoa. Mungkin pemimpin tidak diterima, tapi adik-adik yang diterima doanya. Nah, makanya kalau adik-adik tidak bawa botol, kalau hiziban akbar, yang menemenan aqua gelas itu bawa, lubangi sedikit. Nanti bawa pulang campur dengan air yang di embermu itu, ya, supaya kita minum dengan air yang sudah didoa. Kalau mau nasihat dulu, apalagi kalau air yang turun hari Jumat pertama bulan Muharram, mesti beliau masukkan ke cerigen, disimpan. Karena air pertama turun, hujan pertama bulan Muharram hari Jumat itu, kata beliau obat, beliau simpan. Nanti setiap kita hiziban dikeluarkan dengan minyak-minyak itu dikeluarkan. Jadi kalau hebat, apa itu hebat? Karena doa, ya, dengan ngundang gorok sampi, ampun zikir adat selai dengan zikir sampi tegorok. Kita ini sekian ribu kita, maka tidak rugi kalau orang nyumbang. Ada yang 500.000 nyumbang mohon bacaan Fatihah, orang sekian ribu teman kita baca Fatihah ini. Kalau dia di rumah beli kaputan dengan 500, ya berapa sedapatnya. Tetapi kalau di sini orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak mengharapkan apa-apa, itulah yang mendoakan kita, membacakan kita Fatihah. Nah, jadi begitu caranya adik-adik. Jadi kalau berhizib, apakah berhizib di sini, di mana saja, taruh air di depannya, nanti itu kita pakai minum, jadi obat, niatkan, kan, ya, karena di dalamnya banyak doa-doa yang dari Rasul, banyak juga dari Al-Quran, juga banyak ayat-ayat Al-Quran, ada juga ayat-ayat syifa di dalamnya, ya. Nah, itu jawaban saya tentang bagaimana cara untuk dipertanyakan, supaya jangan nanti salah paham, ambil hizibnya rendam di dalam anunya, ya. Cukup didoakan, ya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita baca Fatihah untuk guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh.
beserta semua pejuang-pejuang yang mendukung perjuangan beliau dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan beliau mendapatkan rahmat maghfirah tempat yang mulia. Mudah-mudahan Ummuna, putri beliau Al-Mujahidah, diberikan kesehatan yang sempurna. Syekhuna Amil Mahad PBNW dimudahkan di dalam memimpin kita untuk memajukan Nahdlatul Wathon sesuai dengan keinginan pendirinya, agar Nahdlatul Wathon jaya sepanjang masa. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نظام. ربنا اصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر ربنا يا ذا الجلال والمنان، وانشر اللواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن، وانصرا ربنا يا ذا الجلال والمنان، وانشر اللواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن، وانصرا ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشر اللواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن، واهدي رجالها على السنن، وانصرا. وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الكرام الشرفاء. أمررت كفا سبحتها الحصى، وأروت الجيش بماء همير، على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وبطني وظاهري. أمررت كفا سبحت وأروت الجيش بماء همير، على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي. أمررت كفا سبحتها الحصى، وأروت الجيش بماء همير، على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وبطني وظاهري. أمرت بلغ ذا مشايخ من شر حسد، إذا بالحق يفتح بيننا وقومنا، وأنت خير الفاتحين. ربنا يا جميل الصنعية رجال مداهما، يا غياث المستغيثين، ويا ماضي الحكم إذا ما حكم. نفس إن ذا الأمر علينا عظما، نفس الأمر علينا سرعة، إن ذا الأمر علينا عظما، نفس الأمر علينا سرعة، إن ذا. واستجب منا دعانا كرما، يا كريما أنت رب الكرما. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما، وعلى الآل والصحب عد ما لمع البرق ومنذ قد هاما. الفاتحة. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.